teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian Patricio, saya dari kelas 10E SMA Negeri 1 Sandai. Di video kali ini saya akan menjelaskan makna-makna yang ada dalam perayaan Prapaskah, yaitu Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan Hari Paskah. Yang pertama adalah Hari Rabu Abu. Hari ini awal dari masa Prapaskah, yaitu masa selama 40 hari sebelum Paskah. Pada hari ini, umat Katolik menerima tanda abu di dahi yang biasanya berbentuk salib. Abu ini berasal dari pembakaran daun palma dari tahun yang sebelumnya. Makna dari abu ini sangat dalam, yaitu mengingatkan bahwa manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selain itu, Rabu Abu mengajak untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Selama masa Prapaskah, umat diajak untuk meninggalkan 3 hal utama, yaitu berpuasa, berpantang, dan berdoa. Ini adalah waktu untuk refleksi diri, mengendalikan hawa nafsu, serta memperkuat iman. Yang kedua adalah Minggu Palma. Minggu Palma adalah awal dari Pekan Suci. Hari ini kita mengenang peristiwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut dengan meriah oleh banyak orang yang melambaikan daun palma. Daun palma menjadi simbol kemenangan dan penghormatan. Namun makna yang lebih dalam bahwa Yesus datang bukan sebagai raja dunia yang berkuasa, melainkan sebagai raja yang rendah hati dan siap menderita. Perayaan ini juga mengingatkan kita bahwa manusia sering berubah-ubah. Orang yang dulu menyambut Yesus dengan sorak-sorai kemudian ikut menuntut penyalibannya. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap setia dalam iman, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Yang ketiga adalah Kamis Putih. Kamis Putih memperingati perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Dalam peristiwa ini, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi, yaitu ketika ia memecah roti dan berkata bahwa ia adalah tubuh serta memberikan anggur sebagai darahnya. Selain itu juga, Yesus juga membasuh kaki para muridnya. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati dan teladan perayaan. Yesus sebagai guru dan Tuhan justru melayani murid-muridnya. Makna dari Kamis Putih adalah ajakan untuk hidup dalam kasih, saling melayani, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketika diajak untuk meneladani sikap Yesus rendah hati dan penuh cinta kasih. Yang keempat adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari yang sangat khusus karena kita mengenang sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Yesus rela menderita dan mati demi menebus dosa dunia atau manusia pada hari ini. Tindakan ada perayaan Ekaristi seperti biasa untuk lebih banyak berdoa, merenung dan menghormati salib sebagai tanda kasih Tuhan yang begitu besar. Makna utama Jumat Agung adalah pengorbanan. Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban. Dari sini kita diajak untuk belajar mengampuni, mengasihi tanpa pamrih, dan berani berkorban demi kebaikan orang lain. Yang kelima adalah Malam Paskah atau Sabtu Suci. Malam Paskah adalah perayaan yang dimulai pada hari menjelang Hari Raya Paskah. Perayaan ini dimulai dengan liturgi cahaya, yaitu penyalaan lilin sebagai simbol bahwa Kristus adalah terang dunia yang mengalahkan kegelapan dosa. Dalam perayaan ini juga dibacakan kisah-kisah keselamatan dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia sejak awal. Maknanya adalah harapan baru dari kegelapan dari dosa menuju keselamatan. Ini menjadi simbol bahwa Tuhan selalu memberikan keselamatan baru bagi manusia untuk lebih berbuat baik. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah puncak dari seluruh perayaan ini. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan ini menjadi tanda kemenangan atas dosa dan maut. Paskah adalah sumber sukacita bagi umat Kristiani karena menunjuk bahwa penderitaan dan kematian bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kehidupan baru. Maknanya adalah harapan, sukacita, dan iman akan hidup yang kekal. Kita diajak untuk hidup sebagai manusia baru, meninggalkan dosa dan membawa terang bagi sesama. Nah teman-teman, dari Rabu Abu hingga kita melihat perjalanan iman yang lengkap, dimulai dari pertobatan, dilanjutkan dengan pengorbanan, dan berakhir dengan kebangkitan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa dalam hidup, penderitaan dan sulit bukanlah akhir, selalu ada harapan dan kehidupan baru bagi mereka yang percaya dan tetap setia kepada Yesus.